sewu diulang ya, soalnya tuh tadi masuk Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Ibu Mahasiswa MNPD. Yang kami hormati perwakilan dari Badan BPGP, Pak Nur Khairil yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Siti Sobrina dan Ibu Nur Alfi selaku PP saya dan PP Ibu Dede. Tidak lupa teman-teman saya, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Cilacap yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang PNP di SMA Negeri 2 Cilacap ini Rabu 7 Agustus 2024 dalam acara pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan SMA Negeri 2 Cilacap program pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumul kiamat. Allahumma amin. Sebagai acara pembuka, nanti saya menyampaikan 3 susunan acara. Yang pertama pembuka, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Untuk acara yang pertama, kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kita berdoa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pertama dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Ibu Mahasiswa MNPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri biar ada berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita yang ada di ruangan penjaminan mutu di SMA Negeri 2 Cilacap bersama-sama mengikuti kegiatan pendampingan individu yang kedua pada teman kita yaitu Bu Gadek dan Bu Wargi di materi guru penggerak diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMA 2 Cilacap. Sholawat dan salam senantiasa kita sambungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berupaya istiqomah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya sampai di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dari BPGP yaitu Bapak Nurhoiri. Kok betul-betul bilang ini Pak? Rahasia ya. Di kegiatan tugas yaitu pemantauan dan evaluasi pendampingan individu 2 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Selamat datang juga untuk PP yaitu Mbak Siti Sobrina dan Ibu Nur Alfi Fatmawati. Ibu-ibu semuanya, dan ini berlatar belakang Mbak Sobrina di SD, Bu Nur di SD juga. Hebat ya, di SD. Insya Allah kami kan SMA juga terus berproses di angkatan 11 ini, dan yang masih parkir 2 orang ya Mbak. 2 orang sudah terkumpul
dan menggerakkan. Sudah di Mbak Dadek dan Mbak Wati ini sudah tergerak untuk ikut daftar sebagai guru penggerak. Alhamdulillah diseleksi bisa masuk dan sekarang sedang bergerak untuk apa? Supaya bisa menggerakkan siapa? Menggerakkan sivitas akademika khususnya yang ada di SMA 2 Cilacap. Dua teman kami, Bu Dadek dan Bu Wati, saya ucapkan terima kasih. Prosesnya yang luar biasa, ya pulang, ya Zoom, apalah di rumah harus menyelesaikan modulnya. Nah, hari ini sudah teman-teman terima kasih sudah berproses bersama membantu Bu Dadek dan Bu Wati yang insya Allah proses ini nanti pastinya akan menambah wawasan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini sudah kami laksanakan sejak angkatan 9 Pak Nur. Angkatan 9 yaitu langsung saya tunjuk orang-orangnya karena strategi saya begitu saya masuk SMA 2 Cilacap visi misinya memang belum berganti sejak tahun 2016 belum berganti, sehingga di posisi itu dengan kesempatan ada guru penggerak saya tugaskan beberapa guru dari berbagai unsur, ada guru muda, ada guru yang senior, ada dari IPA, ada dari IPS, semua terwakili dan berproses. Alhamdulillah kemarin sudah kami laksanakan kegiatan untuk peresmian atau disahkan visi misi yang semuanya berproses dikawal oleh Bapak Ibu guru penggerak dan tentunya dibersamai dari Bapak Ibu guru yang alhamdulillah visinya sudah kami siapkan. Dan ini untuk yang angkatannya Bu Wati dan Bu Dadek tentunya karena ini tahapannya harus dilalui, monggo untuk bisa dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi kegiatan itu yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan ini akan secara keilmuan akan menambah ilmu di guru penggerak khususnya dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang diajak bersama untuk PP dan dari BPGD Pak Nur mohon guru kami dua ini dan bapak ibu yang mendampingi untuk berproses bersama untuk diberi pengalaman praktik baiknya untuk terkait dengan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan dari guru penggerak SMA Negeri 2 Cilacap akan sangat bermakna bagi kami di SMA 2 Cilacap. Saya kira itu dari saya, ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mas Ibrahim BJ yang selalu memberikan kita motivasi, dorongan dan fasilitas lainnya. Untuk sambutan yang kedua, sambutan dari Badan BPGP Bapak Nur Kholis, mohon dan Bapak disilakan. Nyun sewu nih Pak, ini kan surprise, nggak tahu kalau ada sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cilacap, Ibu Mas Rifa, yang kami hormati ibu-ibu pengajar praktek, kebetulan ibu-ibu semua, Ibu Nur Alfi sama Ibu Siti Sobina. Dan yang kami hormati ibu-ibu CGP dari SMA Negeri 2 Cilacap, ada Ibu Dadek dan Ibu Wakianti, serta yang kami hormati juga Bapak dan Ibu rekan dari CGP dari SMA Negeri 2 Cilacap. Di sini perkenalkan nama saya Nur Khairi. Saya ditugaskan dari BPGP untuk memantau kegiatan PI 2 di Kabupaten Cilacap. Dan kemarin saya cek jadwalnya, kebetulan yang saya bisa dapat 2 PP langsung ya di sini, jadi saya ambil yang di sini.
Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport guru-gurunya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini mulai dari awal mungkin. Dari awal malah mulai dari angkatan sebelumnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Program ini bisa berjalan lancar di sini, terutama di SMA Negeri 2 Cilacap. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pengajar prakteknya yang sudah melaksanakan sesuai jadwal yang dilaporkan ke BPGP. Karena biasanya ada yang dilaporkan hari apa, pendampingannya hari apa gitu. Jadi, saya terima kasih banyak BPGP. Insyaallah ada semuanya. Kemudian untuk saya ucapkan terima kasih juga untuk CGB-nya yang sudah bersemangat. Saat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, di rumah juga mengerjakan tugas utamanya juga tidak ditinggalkan mungkin. Ya, kami ucapkan terima kasih. Jadi pembelajaran seperti biasa masih bisa berlangsung. Kemudian ini tadi saya ada input kalau kegiatan hari ini mengambil jam yang kosong, jadi tidak mengganggu pembelajaran juga ya. Jadi bantu-bantu sama kepala sekolah. Jadi informasi yang saya dapatkan hari ini luar biasa. Dan Bapak dan Ibu rekan-rekannya sudah secara ikhlas juga mengikuti kegiatan ini dengan tidak mengganggu kelasnya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari BPGP hanya bisa berterima kasih sudah mensupport kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga nanti kedepannya itu bisa lebih bermanfaat mungkin, khususnya untuk SMA Negeri 2 Cilacap ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ada seleksi CGP, semua yang memenuhi syarat harus ikut. Nah, terseleksi oleh alam, berapa yang terseleksi oleh anak alam dapat berapa? Sebentar lagi akan 12 ya. Dan Akan 12 mau jalan. sudah ada yang paling Semoga ikut yang akan 12. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Khalil. Udah betul Pak? Pak Nur Khalil. Jujur saya masih grogi Pak. Ini kayak sidak beneran ya gitu. Acara selanjutnya sambutan dari PP Ibu Siti Sobina maupun Ibu Nur Alfi. Monggo waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cilacap, Ibu Masifah MMPD, yang saya hormati Bapak dari BPGP Jawa Tengah, Bapak Nur Khairi, yang saya hormati pula Ibu PP, Ibu Siti Sobina, dan Ibu CGP dari SMA Negeri 2, yaitu Ibu Dede dan Ibu Wadiati, serta Bapak Ibu guru dari SMA 2 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diskusi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 2 Cilacap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang pertama, kami dari pengajar praktik tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, Masya Allah, kepada Ibu Kepala Sekolah SMA
Negeri 2 Cilacap yang telah memberikan support baik dari waktu, tenaga maupun tempat, sehingga pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan begitu nyaman ya Pak, beruangan AC karena kita latar belakang dari SD, mohon maaf Ibu, jadi di SD saya belum ada AC. Alhamdulillah kita diberikan tempat yang begitu nyaman sehingga nantinya pelaksanaan untuk diskusi dan prakarsa perubahan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Untuk visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 2 Cilacap yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2024 dengan susunan acara, yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan nantinya penutup akan dikuatkan oleh Ibu PP Ibu Siti Surya. Untuk acara diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 2 Cilacap, sepenuhnya kami dari pengajar praktik menyerahkan waktu kepada calon guru penggerak, yaitu kepada Ibu Dedek dan Ibu Wargiati. Sekian dari saya. Apabila nanti dalam perjalanan kami selaku PP masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu CGP, itu Ibu Dedek dan Ibu Wargiati. Kepadanya disilakan. Saya sudah mengundang teman Bika mau diskusi, sehingga mohon izin tadi tidak bisa bersama ini. Terima kasih. Acara kami lanjutkan. Bapak Ibu, pagi hari ini benar-benar saya dengan Bu Dedek ini sebuah surprise kejutan ya Bu. Baru ada kabar, oh tiba-tiba kita disurvei di sidang dari BPKP. Astagfirullahaladzim, saya sampai seperti itu, beneran Pak. Dari tadi gimana saya sama Bu Dedek ini. Bagaimana biar hari ini saya juga nggak tegang, Bapak Ibu nggak tegang, Bapak Ibu semuanya juga nggak tegang. Mohon dimenang sekejap, berdiri sebentar ya Bapak. Mohon Ibu berdiri sebentar. Biar kita relax santai. Kita melakukan SBD ini, Bapak Ibu mohon maaf ya. Bapak menjawab bisa di sini. Nah, Ibu Bapak juga. Iya. Ini bukan mengerjain Pak. Kita SBD kayak gini nih, saya Bapak Ibu saya maju nih biar semuanya melihat saya. Masih ingat dengan lagu anak-anak 1 ditambah 1 hasilnya tetap 2, sampai kapanpun hasilnya 2. Guru matematik ini Bu. 1, misalkan 1 kayak gini nih, saya kasih panjenengan tangan Pak. Ya 1, nggak usah pakai itu. 1 ditambah 1. Nah, tambahnya kayak gini ya, mohon maaf ya. Ini 1 tambah. Nanti kalau sama dengan segini kayak gini. Ya. 2 kayak gini ke atas. Kalau misalkan 2 ditambah 2 sama dengan 4 kan kursi. Bapak Ibu duduk. Nyun sewu. Enggak apa-apa. Gini ya. Nah, iya.
udah ngerjain ini. Bukan. Takutnya dinilai juga gitu. 4. Berapa ya? 4 ditambah 4 berarti kursi 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 kan 0 dengan 0 Pak. Jadi goyang dulu Pak. Iya, kita mesti goyang Pak. Terus 8 ditambah 8 goyang sekali, terus ditambah 8 goyang lagi sama dengan 18. 8 goyang. Ada yang saya salah. Tadi 16. Jadi ke kanan 1 langkah, ke kiri 1 langkah. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Kita coba. Coba ya. Coba Pak langsung Bu. Coba ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke berdiri. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Membuatnya disunting. Sekali lagi deh Bapak Ibu. Oke, dimulai 1, 2, 3 semuanya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Asik Ibu. Ya tambah semangat biar nggak dilihat perwakilan dari BPGP. Ibu, Ibu. Padahal yang rugi luar biasa. Ibu. Nyun sewu Bapak Ibu, sambil disamping monggo hidangan yang ada. Mohon maaf seadanya nih Bapak Ibu. Diskusi visi dan prakarsa perubahan. Loh, kok di belakang Pak? Nanti kan sih bagus. Oke, monggo. Menemani Pak Guru Agama. Pak Fauzan. Tujuan diskusi yang pertama, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Bapak Ibu yang kami hormati, di situ ada video Berna. Bapak Ibu masih ingat? Nah, maka silakan dinikmati dulu sambil santai.
Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Setelah Bapak Ibu melihat video Bernard, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya mau menuju ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, mau ada pendapat atau unek-unek atau apa mau cerita tentang Bernard? Jadi dalam izin menjawab Ibu, dalam proses untuk mencapai tujuan, biasanya seseorang itu akan mengalami yang namanya kendala. Dan dengan kendala itu, tentunya masing-masing orang dalam menanggapi kendala juga beraneka-ragam. Kalau dilihat dari Firman tadi, meskipun banyak kendala di depannya, tapi dia tetap kuat dalam pendiriannya untuk melakukan tujuannya, yaitu untuk mencapai tujuan, meskipun pada akhirnya tujuan yang tercapai itu gagal kayak gitu. Jadi di sini dalam sebuah proses tentunya banyak sekali tantangan, rintangan. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, tentunya kita butuh yang namanya semangat, ya, pantang menyerah dan sebagainya, kayak gitu. Kalau misal kita nggak semangat, nggak ada power atau kekuatan, maka tujuan itu juga tentunya susah untuk tercapai seperti itu. Tapi kalau misal dari Bernard, saya akui dia itu semangat luar biasa, meskipun pada akhirnya seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau bercerita lagi? Ibu Saimah? Boleh. Oh boleh. Ini sesama guru agama Ibu. Satu visi, satu frekuensi, tapi mbok beda-beda. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya melihat tayangan tadi, saya bicara langsung intinya saja bahwa dalam suatu kehidupan itu tidak mulus, banyak hambatan, banyak rintangan, tetapi harus tetap kuat semangat. Dengan rintangan halangan yang dihadapi, justru bukan menjadi lelah, lengah, putus asa, tidak, tetapi harus tetap semangat untuk meraih apa yang diharapkan. Dalam Al-Quran itu juga diajarkan bahwa terkait dengan etos kerja dan semangat itu, manusia itu ya harus tetap semangat walaupun mengalami suatu kegagalan. Nah, dengan kegagalan yang dialami bukan mematahkan semangat, tetapi harus tetap kuat dan lebih kuat, dan insya Allah dengan usaha yang keras walaupun mengalami kegagalan suatu saat akan memperoleh suatu hal yang diharapkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran pendapat dari Pak Fauzan dan Ibu Saimah. Betul sekali apa yang disampaikan beliau, bahwa di saat kita mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, ide, itu nggak selamanya mulus, pasti ada rintangan. Tapi ingat, Allah menciptakan kita punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Kita pakai kelebihan itu, insya Allah semua akan terkabulkan dan tercapai. Next. Apa itu visi? Visi sama dengan mimpi, dan mimpi sama dengan visi.
sini untuk membahas tentang visi sekolah SMA Negeri 2 Cilacap. Otomatis Bapak Ibu membahas tentang masa depan, gambaran, mau dicetak seperti apa anak didik kita, peserta didik kita. Semuanya tergantung kepada visi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Cilacap. Entah itu 10 tahun, 15 tahun, ataukah 20 tahun yang akan mendatang, semuanya tergantung visi Bapak Ibu guru semuanya. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginginkan anak-anak kita seperti apa ke depannya, mau dicetak seperti apa masa depan mereka. Semuanya tergantung pada kita. Yang pertama, otomatis kita menginginkan anak didik kita yang berwawasan global. Kedua, mempunyai prestasi yang unggul. Ketiga, mempunyai kreatif. Keempat, mempunyai etika, sopan santun. Sekarang banyak nih Bapak Ibu, anak di sekolah di SMA banyak yang kurang sopan santun, etika. Ketemu sama Bapak Ibu guru merengos. Nyun sewu Pak Nur, tahu bahasa merengos? Merengos. Lanjutnya, kita menginginkan anak didik kita mempunyai religius yang hebat, terus mempunyai jiwa yang mandiri. Harapan kita terhadap anak didik kita seperti itu. Ada berwawasan global, berprestasi, kreatif, sopan santun, mandiri, religius. Mungkin harapan-harapan kami di sini dengan harapan-harapan Bapak Ibu semua yang ada di sini mungkin sama. Menginginkan anak didik kita yang berwawasan global, berprestasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ingat dengan Bapak Ibu kenangan Bapak Ibu di waktu TK, SD atau SMP. Bapak Ibu menginginkan menjadi apa? Cita-cita Bapak Ibu itu menjadi apa? Pak Fauzan dulu cita-citanya menjadi guru agama boten Pak? Oh, jadi apa Pak? Saya dulu cita-citanya jadi wartawan. Wartawan jurnalis. Oh hebat. Tapi ya alhamdulillah walaupun nggak kesampaian, Bapak udah menjadi guru agama yang TOP ini. Bu Siti Zul dulu bercita-cita apa kamu jadi guru? Enggak. Cita-citanya jadi apa Bu? Jadi peneliti. Oh peneliti. Jauh-jauh banget. Oh iya, terima kasih. Bu Eva dulu bercita-cita waktu TK, SD cita-cita menjadi apa? Oh gak punya cita-cita. Aduh ini gak punya harapannya kayak gini. Bu Enda, cita-citanya dulu waktu TK. Kan pasti ditanyakan waktu TK sama bapak ibu gurunya. Enda, nah dulu PK itu kan semua jadi apa? Biasanya istri jawabannya dokter ya. Dokter ya. Oke. Bu Vicky, iya. Kalau saya memang dari kecil kepengen jadi guru. Oh jadi guru. Alhamdulillah. Ya. Kan sebenarnya juga banyak yang mengarahkan ketika SMA sudah fokus untuk keguruan. Bagus. Ibu Lilis, cita-citanya dulu menjadi apa? Oh pekerja kantoran, alhamdulillah sudah terlaksana nih. Bu Deni cita-citanya dulu menjadi apa? Poluan, iya. Tapi nggak kesampaian ya, mungkin berhubung. Oh iya, karena pendek. Oh iya, kamu. Bu Siti, Bu Zena. Saya nggak sekolah mereka. Oh, langsung ke SD. Iya, jadi nggak punya cita-cita. Oh, kan kamu SD tanya sama guru kelasnya. Enggak. Oh, nggak pernah tanyain. SD-nya ya ngalir saja lah. Oh, iya. Nggak bisa baca ya naik kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dulu kita waktu kecil pasti bercita-cita
ingin menjadi dokter, pilot, teknisi, tentara, guru, poluan, dan sebagainya. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Itu semuanya ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin hilang videonya karena grogi juga jadi hilang. Di situ kami kemarin menampilkan video lagu profil pelajar Pancasila Bapak. Sengaja kami masukkan ke situ biar Bapak Ibu guru semuanya juga paham banget. Dan saya sebagai sekretariat dan Bu Dedek juga paham. Bagaimana kalau kita SBY lagi nyanyi lagi? Tadi kan udah gerak tangan, sekarang gerak mulut. Ya, mohon maaf bukan gerak mulut yang ada di depan Bapak Ibu botan ya. Oh, gerak mulut yang lain. Di sini nyuwun sewu Bapak Ibu, ada yang bisa menyanyi, suaranya bagus banget. Ini bukan sekali lagi bukan mengerjain ya Bu Siti. Bu Siti ini pintar Bang kalau nyanyi profil pelajar Pancasila. Bu Siti nyanyi biasanya gerak. Gimana Bu Siti? Bukan mengerjain Bu. Pancasila ya? Oke. Nyuwun sewu Bapak Ibu kalau nyanyi biasanya kan berdiri, cuma monggo Pak Nur menang berdiri. Mohon maaf nggih. Bahasa Jawanya itu. Oh nggih, saya kebetulan ngajar kelas 12 bahasa Jawa. Sekali kali Jawa kali Pak Nur kali. Kalau saya agak pintar ya bahasa Kromonya, pintarnya ngapak gitu. Saya yang main gerakan ya. Oke, ya. Bapak Ibu, sambil lihat musik yang cantik yang bagi juga ya. Ya, very. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal lagunya, sebenarnya sudah menggema di seantero Indonesia. Tapi kita nyanyikan bersama biar semakin rileks ya Bu ya. Pelajar Pancasila. Oh gitu ya. Oh iya. Oh berarti ini kita lihat Sabu Wargi. Nanti Bapak Ibu itu akan menyanyikan dan juga bergerak. Jadi kalau saya dan Bu Wargi itu kita berbagi tugas. Saya bernyanyi, Bu Wargi akan menyampaikan gerakannya gitu ya Bu. Saya gerakannya. Oke, ya nanti Bapak Ibu sekalian bernyanyi ya bergerak. Betul. Nanti ini baru pembelajaran Ibu. Oke, ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makasih dari saya Bu. Oh ya kita ulangi ya. Apa Bapak Ibu? Sudah hafal sepertinya. Oke. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, puas semuanya. Jadi guru nari ini saya. Merumuskan kalimat numpang. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di belakang saya ini mohon maaf Bapak Ibu karena kita berdua kolaborasi kerjasama jadi gantian dengan Ibu Dede. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan diskusi untuk hari ini. Kita masuk pada bagian merumuskan kalimat tumpang. Nanti saya mohon untuk Bapak Ibu meneruskan kalimat tumpang yang akan
tampilkan di depan. Apa cita-cita kita untuk murid di masa depan? Di sini ada 6 kalimat tumpang. Yang pertama, kita memberikan murid yang apa? Nanti dilanjutkan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Terus nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Saya mohon nanti saya membagikan post-it untuk masing-masing dari 1 sampai 6 kita bedakan warnanya. Nanti saya bagikan warna yang berbeda-beda di sini. Terima kasih. Silakan yang nomor 1 untuk kalimat tumpang yang pertama yaitu kita memberikan murid yang apa? Silakan dituliskan di post-it-nya. Terus ditempel Bu. Ya disimpan dulu, nanti ditempelnya setelah berakhir. Mungkin satu warna ya Bu. Iya. Misalkan pertanyaan pertama warnanya apa? Warna hijau. Warna hijau dulu. Warna hijau dulu, hijau dulu. Ya. Pertama, Hijau dulu, ya, ini. sebentar dulu. Untuk kalimat yang pertama kita menggunakan warna hijau dulu. Kita memimpikan murid yang gitu. Silakan Pak. Di sisi ini Bu. Yes. Ya. Kalimat pertama apa itu? Apa jawabannya? Ya, langsung jawabannya. Yang pertama dikasih nomor 1 gitu ya. 1. Sudah? Ya, oke. Yang kedua, oh belum. Oke. Oke, siap. Ya. Terus yang kedua pakai warna Oh, apa? yang kedua pakai pink. Nah, Ya, yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah pink. Ya. Dikasih nomor ya Bapak Ibu, nomor 2. Oke. Yang Nomor ketiga, dua belum. oh yang 2 belum. Oke, siap. Yang 2 belum. Yang 2 ya. Oke, yang 2. Kita percaya bahwa murid adalah ya Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan itu menggunakan warna orange, ya, warna orange. Maaf ya, saya tampil di sini. Ya. Ya. Sudah tidak, mohon tolong ditulis nomornya, nomor 3 berarti. Nomor 4 sekarang kalimat tumpangnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Oke, nomor 3 dulu. Maaf terlalu cepat. Oke, yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 ini. Ya, kita di sekolah kita mengutamakan. Ya, orange. Yang nomor 3 itu pakai orange tadi. Iya. Ya, oke. Sudah Bu. Lanjut ya. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu menggunakan
sekolah kita sadar betul bahwa Mana? Warna apa tadi? Kuning. Ini ya? Iya. Nomor 4 kuning. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu yang nomor 4. Banyak. Ya, selanjutnya belum? Apa sudah? Oh, belum. Oke, siap. Oke. Yang kelima menggunakan warna pink. Warna pink lagi nomor 5. Tapi dikasih nomor ya Bapak Ibu. Dikasih nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Warna apa? warna pink. Beda warna nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, asal dikasih nomor ya. Nggak apa-apa dikasih nomor. Sudah? Bapak Ibu belum? Oh belum. Kita di sekolah, kita sebagai warga sekolah kan yakin untuk apa, melakukan apa di sekolah ini. Biasanya kita pengen melakukan suatu perubahan atau ingin melakukan sesuatu yang berbeda di sekolah ini kan banyak sekali sebenarnya keinginan kita, karena kita itu banyak sekali objek yang bisa kita eksplor di sekolah ini. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya pasti kita semua di sekolah ini paham bagaimana kita sebagai warga di sekolah ini tahu bagaimana sekolah ini berdiri, proses pembelajarannya gimana di sekolah ini, atau bagaimana proses kita berinteraksi dengan guru dan murid, atau dengan guru dan guru gitu, atau dengan warga sekitar. Kita kan banyak sekali kegiatan yang di sekolah, jadi kita pasti tahu bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita butuh sesuatu yang berbeda untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sudah, mohon tolong untuk ditempelkan sesuai dengan nomornya di sini. Silakan. Satu di sini ya. Di sini dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, saya bantu nanti sesuai soalnya gitu Bapak Ibu. Saya bantu monggo Bapak Ibu. Sambil jalan Bapak. Saya umur ini rata-rata sambung saat
coba kita merumuskan kalimat dari kalimat rumpang yang telah diisi oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang di sini kita memimpikan murid yang taat dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua unggul, ada yang unggul. Lalu yang ketiga ada takut akan Tuhan dan berakhlak. Yang selanjutnya beretika. Yang selanjutnya berkarakter mulia, semangat belajar. Asik ngobrol dengan Bapak. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Saya lanjutkan. Tadi sampai ke berakhlak mulia dan semangat belajar, lalu berakhlak karimah, lalu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, yang terakhir adalah berkarakter. Jadi untuk kalimat rumpang yang pertama berarti Bapak Ibu di sini itu memimpikan murid-murid yang berakhlak, yang unggul dan beretika serta berkarakter. Jadi memang kita memimpikan murid-murid kita itu harus berakhlak mulia dan berkarakter, karena kalau kita memimpikan murid kita berkarakter dan berakhlak itu insya Allah akan tercipta murid-murid yang bisa kita banggakan. Maksudnya bisa kita prestasinya akan bagus. Yang kedua, kalimat yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah murid generasi penerus negara, manusia berproses, individu yang mempunyai potensi dan kelebihan masing-masing. Lalu ada murid itu adalah teman, murid itu generasi penerus terbaik. Selanjutnya ada aset dunia akhirat, merupakan generasi penerus bangsa dan anak baik. Jadi untuk kalimat yang kedua, kita semua itu percaya bahwa murid kita itu adalah generasi penerus bangsa. Kita juga bisa berteman dengan murid kita, karena dengan kita berteman dengan murid kita itu akan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Misalnya kalau kita di kelas kita membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, kita sering mengobrol dengan murid kita, itu akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran kita. Begitu. Yang ketiga, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama kedisiplinan, ada yang ketiga itu pembelajaran yang berpihak pada murid, kedisiplinan dan pelayanan optimal, etika, kepentingan siswa. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa dan kedisiplinan. Jadi untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebanyakan adalah kedisiplinan, karena dengan kita mengutamakan kedisiplinan itu akan tercipta pembelajaran yang teratur dan menyenangkan, karena diawali dengan kedisiplinan itu akan membuat keteraturan yang baik. Misalnya dengan contoh kecil, pada saat anak-anak berangkat sekolah tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Lalu saat mengerjakan tugas itu tepat waktu, kita memberikan tugas misalnya pada satu pembelajaran itu dikumpulkan satu hari misalnya, satu hari setelah pembelajaran, anak-anak dengan disiplin dan kita memberikan penguatan bahwa tugas itu harus dikerjakan dan dikumpulkan, anak-anak itu akan mematuhinya. Lalu kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan di sekolah harus ditaati, akan ada halangan. Mereka datang untuk mendapatkan ilmu dan ijazah. Lalu belajar itu penting. Manusia berproses, belajar adalah sesuatu kebutuhan. Belajar penting untuk mengembangkan potensinya dan belajar harus konsisten. Jadi murid di sekolah itu kita sadar betul bahwa harus taat dengan aturan. Ya, jadi semua yang ada di sekolah ini itu wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik itu guru, baik itu karyawan, baik itu siswa, itu harus taat terhadap peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Lalu
belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk pembelajar ya. Kita itu harus punya keinginan untuk terus belajar terhadap hal-hal yang baru. Karena dengan kita belajar hal-hal yang baru walaupun itu sederhana, itu akan membuat diri kita itu kaya akan pengetahuan. Walaupun itu sederhana, kita kadang belajar kepada murid kita belajar dengan teman sejawat kita. Tapi kalau kita belajar dengan semuanya itu akan membuat kita itu terasa bijak menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Misalnya Bapak Ibu mendapat cerita dari anak-anak kita, pasti ada satu pembelajaran, anak-anak didik kita pasti akan mendapatkan satu pelajaran yang tidak pernah kita hadapi. Misalnya anak tersebut ternyata mempunyai masalah yang tidak pernah kita hadapi. Jadi gimana ya caranya, kita belum pernah mengalami pada posisi anak tersebut. Jadi kita bisa sharing dengan siapapun. Oke, yang kelima, kalimat yang kelima itu kita keluarga di sekolah ini yakin untuk memajukan prestasi sekolah, meningkatkan prestasi meningkatkan prestasi peserta didik, melakukan perubahan baik, selalu saling mengingatkan untuk berbuat baik, mencerdaskan anak bangsa, bekerja sama untuk mengembangkan potensi peserta didik, bekerja sama mencapai visi misi SMA 2, berpositif thinking. Oke. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk memajukan prestasi yang ada di sekolah, prestasi peserta didik kita baik akademik atau non akademik, kita harus punya keyakinan bahwa semua anak itu mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan. Semua anak itu cerdas pada posisinya masing-masing. Jadi kita harus punya mindset bahwa anak itu punya bakat, anak itu punya sesuatu yang bisa mereka kembangkan sendiri. Tidak apa-apa anak itu tidak pintar dengan pelajaran kita. Misalnya saya pelajaran geografi, anak itu tidak suka dengan pelajaran geografi. Mungkin dia juga suka dengan pelajaran musik atau pelajaran matematika, itu bisa jadi. Jadi kita tidak boleh mendiskreditkan anak, kamu harus pintar pelajaran saya, tidak seperti itu. Jadi kita harus bebas gitu. Anak itu pasti kita itu harus punya pemikiran bahwa anak itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa membersamai proses kemajuan dan prestasi siswa di sekolah, kondisi sekolah, keunggulan dan kelemahan, akankah akhlak adalah yang terpenting untuk pembiasaan kepada siswa. Pembiasaan perlu dilakukan, datang untuk belajar. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda, mengembangkan potensi siswa. Jadi kita dan warga sekolah itu ini paham bahwa setiap anak itu punya potensi, lalu kita itu sebagai seorang pendidik kita punya kewajiban untuk membersamai anak, untuk menuntun peserta didik kita atau murid kita menuju ke cita-cita yang mereka inginkan. Walaupun kita itu sedang pada posisi yang paling misalnya kita dalam posisi yang tidak fit untuk mengajar, tapi kita kalau sudah ketemu murid pasti kita akan senang kan, Bapak Ibu? Kita akan senang, kita akan semangat kalau kita sudah bertemu dengan murid-murid kita. Ya, jadi demikian kalimat tumpang yang sudah diisi. Jadi di visi SMA Negeri 2 Cilacap itu mewujudkan peserta didik yang unggul, berbudi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah dari visi yang kami yang ada di SMA 2. Jadi mewujudkan peserta didik yang unggul, berbudi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi ini, apakah ada yang ingin kita didiskusikan dari visi yang sudah ditampilkan? Apakah ada satu kalimat atau satu kata yang kurang tepat untuk dimasukkan dalam visi di SMA Negeri 2 Cilacap? Silakan Bapak Ibu. Mungkin itu jangan mewujudkan, tapi itu terwujudkan misalnya, atau itu misalnya jangan berbudi, tapi berkarakter aja cukup. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan masukan untuk kami, ya, monggo.
Bu Deni memberikan masukan. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk menyampaikan. Ya, wujudkan. Kalau menurut saya semua wujudkan itu, iya, ini juga visinya ini terlalu panjang ya. Nanti anak-anak juga akan susah menghafalkan. Jadi tolong agak diperpendek. Terus mungkin untuk mewujudkan, mungkin lebih tepatnya itu terwujudnya. Ya, misalnya terwujudnya. Kalau untuk peserta didik berarti ini visinya itu hanya untuk peserta didik. Nah nanti untuk misalkan untuk yang sudah lulus itu gimana? Nah tuh mungkin itu nanti bisa diganti. Ya itu aja mungkin Bu Mbak. Oke, Kemudiannya kan sama bukan peserta didik ya. Tapi apa? ya misalkan generasi misalkan ini mewujudkan generasi yang unggul berbudi, mungkin kalau berkarakter itu mungkin sudah berbudi kayaknya ya, yang unggul berbudi. Nah sekarang kan zamannya teknologi sudah global gitu ya, mungkin ya ganti yang lain lah ya, bisa yang lain bisa masih suka ya. Terwujudnya generasi yang unggul berbudi. Koma itu. Unggul koma. Ya, unggul koma berbudi. Nah itu berikutnya mungkin ada yang menambahkan lagi untuk profil pelajar Pancasilanya itu tidak perlu apa ya Bu? Dihilangin aja. Saya mau sekolahnya dulu. Bu Siti, mohon maaf jangan sepanjang ya, pokoknya direct aja. Oke, ingin mewujudkan generasi. Nanti kan zaman itu kan kedepannya ya akan berkembang ya. Yang diinginkan kan lulusan atau hasil dari pendidikan SMA 2 itu ya bisa menyesuaikan kondisi zaman gitu ya. Jadi kalau ditambahkan adaptif mungkin lebih unggul, berbudi dan adaptif yang menyesuaikan kondisi zaman. Terima kasih Bu Siti dan Bu Deni. Ada yang mau menambahkan? Monggo Bapak Ibu. Ada yang menambahkan Bapak Ibu? Mungkin Pak Fauzan? Oh cukup, oke cukup. Ada lagi Ibu? Bu Siti? Mungkin Bu Siti? Ya sudah lengkap. Oh sudah lengkap. Disampaikan Siti Sulaiman. Oke, siap. Berarti sudah lengkap ya Bu. Jadi dalam visi kita, visi SMA 2 Cilacap itu kita menggunakan kata terwujudnya. Jadi untuk terwujudnya kayaknya lebih mudah dipahami ya. Terwujudnya generasi yang unggul, berbudi dan adaptif, gitu ya Bu. Ada di belakangnya itu nanti ada kata adaptif. Jadi kita itu memimpikan atau menginginkan peserta didik kita, baik itu yang masih belajar di SMA 2 Cilacap dan yang sudah lulus itu sebagai generasi yang unggul. Unggul itu bisa unggul dalam prestasinya, unggul dalam perilakunya, unggul dalam prestasinya, dan prestasi itu ada prestasi akademik dan non akademik. Lalu kita memastikan murid kita itu berbudi. Berbudi itu berarti nanti berakhlak mulia, berperilaku yang baik, sopan santun terhadap sesama, terus menciptakan generasi yang sangat luar biasa nantinya. Lalu yang ketiga itu ada adaptif. Nanti kalau dalam adaptif itu mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan zaman, karena perubahan zaman sekarang ini begitu berjalan sangat cepat ya. Dari perkembangan teknologinya itu sangat cepat. Jadi kita justru banyak belajar nih dengan perkembangan teknologi bersama murid-murid kita, karena murid-murid kita itu lebih cepat mengenal suatu aplikasi yang baru, mengenal istilah-istilah baru. Kita jangan sampai tidak tahu dengan obrolan anak
murid kita atau siswa kita ya, murid-murid kita. Jadi kita harus bisa ngobrol, bisa tahu lah obrolan mereka. It's time to have first break. Setelah kita mendapatkan visi kita, mari kita berdiskusi untuk Sumada yang lebih baik. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Mari kita berdiskusi untuk Sumada yang lebih baik. Misalnya pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan? Oke, ya. Untuk yang pertama, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan? Silahkan ada yang mau memberikan masukan. Yang senior di sini. Ya, oke. Kan tahu. Ya, terima kasih. Saya paling senior, tapi pikirannya sangat junior. Terkait dengan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, sikapnya saya kira yang pertama itu adalah beriman. Ya, seseorang kalau sudah beriman, maka sudah tidak diragukan lagi sikap perilaku yang berkaitan dengan atau dikatakan Pancasilais. Itu kalau seseorang yang sudah beriman, tentunya perilakunya sesuai dengan tatanan yang ada, yang tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya karena guru agama ya arahnya yaitu karena di dalam Al-Quran pun itu sudah sangat jelas aturan-aturan yang terkait dengan sikap dan perilaku. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, yaitu tadi berperilaku yang sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul, dan aturan pemerintah. Di dalam hal ini, kalau di SMA 2, yang tentunya dengan sesuai dengan aturan yang ada di SMA 2 Cilacap. Itu saja, mungkin ada yang akan menambahkan yang lebih lengkap lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Jadi tadi Bu Siti memberikan masukan seperti apa. Jadi bagaimana sikap dan perilaku murid itu harus sesuai dengan aturannya Bu. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, oke. Monggo Bu. Oke, mungkin yang disampaikan oleh Bu Siti saya sudah sekali ya. Kalau sudah ada iman, otomatis dia akan membawa ke semua badannya untuk melakukan hal yang baik. Nah, mungkin ditambahkan menjalin komunikasi yang baik ya. Komunikasinya harus baik, terbuka dan penuh keteladanan. Mungkin untuk yang di sini terutama ya yang sekolah, guru maupun orang tuanya itu yang keteladanan itu penting ya untuk pendidikan. 1000 kalimat nasihat itu akan tidak ada apa-apanya ya. Kalau kalah dengan hanya 1 keteladanan, mungkin keteladanan itu sangat baik. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Siti Zainal dan Bu Siti Juwairah. Jadi kita harus punya iman ya, dan komunikasinya itu harus baik antara kepala sekolah, guru, dan orang tua supaya kita tidak miskomunikasi nantinya di dalam menyampaikan semua informasi yang ada di sekolah. Ya. Yang kedua, mari kita berdiskusi dengan kalimat yang kedua. Mari apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai
Kira-kira apa sih inisiatif perubahannya untuk mencapai visi yang kita? Kira-kira ada Pak Fauzan mungkin memberi masukan sedikit Pak, silakan inisiatifnya. Jalan dulu. Jadi salah satu video remaja, jadi namanya ketika jam istirahat diputarkan lagu ini. Karena ini juga karya anak remaja. Alumni. Untuk yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira kegiatan yang kita lakukan tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Fauzan, yaitu melakukan sosialisasi ya. Betul, jadi kita harus melakukan sosialisasi sekolah, guru, karyawan semua dan lingkungan yang ada di sekolah kita bahwa tentang visi kita di SMA Negeri 2 Cilacap seperti itu. Demikian paparan dari visi dan kakak perubahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas bantuannya meluangkan waktu untuk kami dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pendampingan individu kedua kami. Saya telah berdadak dengan Ibu Siti Sobina dan Ibu Nur Alfi serta teman-teman yang selalu mendorong memotivasi kami berdua, sehingga kami bisa di saat titik seperti ini juga berkat bantuan dan dorongan motivasi semuanya yang ada di sini. Sebelum ditutup, ada ini penguatan dulu dari Ibu VP kita, dari Ibu Siti Sobina yang akan membuat hasil diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya luar biasa Bapak Ibu, jujur nih. Jadi udah paket komplit speakingnya gitu ya. Kemudian partisipan Bapak Ibu yang sungguh luar biasa. Saya menyambung dari Bu Alfi tadi yang telah disampaikan tadi ada beberapa kegiatan kita dari hari ini, dan alhamdulillah tadi saya menyimak dengan benar. Mungkin karena ini ya dukungan yang luar biasa, nyaman dalam waktu itu, ruangannya nyaman dan kegiatannya pun berjalan dengan efektif. Kali ini Bapak Ibu luar biasa diskusinya. Saya hanya sedikit menerangkan Bapak Ibu. Ketika saya mau menyampaikan tadi terus dengar jinglenya malah Pak, ada lirik melangkah bersama hingga akhir masa melekat di jiwa.
Kemudian di belakang tadi, bersama kita pun bisa mengejar impian dan tetap terdepan. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, cuplikannya itu, cuplikan dari kalimat jiwa Bapak Ibu sebenarnya itu adalah merupakan visi, ya, visi yang disampaikan dengan bahasa yang lain. Dan tadi disampaikan sama Pak Fauzan gitu. Lama-lamanya apa nih setelah kita memimpikan anak yang seperti ini, yang pada akhirnya Bapak Ibu menyadari bahwa anak-anak kita adalah anak yang unik dengan berbagai keunikannya. Kita tugasnya ini mendampingi mereka untuk berkembang gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan minat bakat mereka. Langkah-langkah yang tadi Bapak Ibu sampaikan, sosialisasi jingle ini Bu mewakili banyak hal gitu. Jadi sosialisasi ke anak-anak tanpa perlu mereka itu merasa tegang harus ngapalin gitu ya. Tapi asik dengan apalagi diputarkan secara rutin, itu merupakan salah satu langkah sosialisasi dia, langkah konkretnya. Dan produk yang keren dari diskusi ini yang belum saya dapatkan di sebelumnya Bapak Ibu adalah ternyata diskusi kita hari ini itu mampu menghasilkan draft visi dari Semanda. Keren, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nah itu keren loh, bukan hanya mereview ya, tapi Bapak Ibu menyampaikan, kalau visinya itu gimana kalau seperti ini dan sampai seperti itu tadi sampai pada draft terwujudnya generasi yang unggul, berbudi dan adaptif ya Bu. Keren, itu luar biasa. Nah draft ini nantinya bisa disampaikan ke kepala sekolah. Nantinya juga kami meminta laporan dari Bapak Ibu NO, dari Ibu-Ibu CDP terkait laporan kegiatan kita hari ini. Dan untuk penutup di kegiatan yang sudah hari ini luar biasa, ada satu pantun ya Bapak Ibu ya. Belum masih belum. Pergi pagi berlayar di lautan, pastikan pula sudah membawa jalan. Berkolaborasi prakarsa perubahan, wujudkan generasi emas yang berpancasila. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf jika kami selaku PP menjadikan kurang berkenan tentang mungkin tutur kata ataupun sikap. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya ya Bapak Ibu. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Saya yakin Bapak Ibu sangat sibuk gitu, tapi berkenan. Terima kasih. Itu saja kiranya cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Sobrina yang selalu menguatkan kami bersama saya dengan Ibu Dede. Untuk acara selanjutnya yaitu bentuk saya sebagai Bapak acara di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan acara di pagi hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru dan Ibu PT semuanya dan Pak Nur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita menciptakan visi SMA Negeri 2 Cilacap, terwujudnya generasi yang unggul, berbudi dan adaptif. Semoga kita menjadi guru yang berprofesional dan dapat menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan beradaptif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada sesi foto bersama, harus foto, jangan sampai nggak foto di Pak Nur.